Renungan Minggu Advent ketiga tahun C. Bergembira dan bersukacitalah sebab Tuhan sudah dekat. Bacaan pertama diambil dari kitab Sefanya bab 3 ayat 14-18a. Bacaan kedua dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi bab 4 ayat 4-7. Dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 3 ayat 10-18. Saudara-saudariku terkasih, satu pengalaman yang tak terlupakan saat berada bersama beberapa pengungsi yang tinggal di rumah kami. Sebagai imam muda saat itu, saya coba hadir untuk menenangkan mereka, menyapa dan melayani mereka dalam perayaan Ekaristi. Mereka yang pro kemerdekaan, suasana hidup mereka yang selalu dihantui oleh perasaan takut dan cemas. Mereka membutuhkan perlindungan. Suasana ini berubah ketika diumumkan bahwa mereka diizinkan untuk kembali ke Timor Leste. Dengan bergegas mereka membereskan barang bawahan, meninggalkan rumah, tenda pengungsian dengan suasana berlinangkan air mata, haru dan sorak-sorai kembali ke kampung halaman mereka. Perjumpaan mereka dengan rumah yang ditinggalkan dalam suasana kacau balau, porak-poranda, berantakan, karena diporak-poranda oleh milisi pro-Indonesia, memacu mereka untuk memulai hidup yang baru, menata rumah dan diri mereka secara baru. Prinsip yang mereka miliki saat itu, biar menderita, yang penting hidup dan tinggal di kampung halaman sendiri dan tidak dijajah oleh siapapun. Seruan kembali ke kampung halaman adalah berita sukacita dan kegembiraan. Mereka harus tinggalkan tenda pengungsian yang penuh derita dan mengalami suasana hidup baru tanpa dijajah oleh siapapun. Pengalaman ini mengantar saya agar lebih dalam merenungkan 3 bacaan suci dalam pekan ketiga masa Advent ini. Saudara-saudariku terkasih, 3 bacaan suci hari ini mengajak seluruh umat beriman, termasuk kita sekalian yang sedang menantikan kedatangan Sang Mesias, agar menciptakan suasana hidup, hati dan budi yang baik, bebas, gembira dan damai. Mengapa? Nabi Sefanya tampil dan memberikan jawaban. Karena Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atas mereka. Tuhan telah membinasakan musuh mereka, dan Tuhan telah ada di tengah-tengah mereka sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Tuhan sumber penyelamatan itu akan bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai, seperti pada hari pertemuan raya. Tuhan akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Inisiatif rencana keselamatan ini bersumber dari Allah sendiri, karena Allah menghendaki semua manusia mengalami keselamatan dan damai sejahtera. Saudara-saudariku terkasih, nada sukacita ini dilanjutkan oleh Santo Paulus kepada jemaat di Filipi. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah
hendaknya kamu khawatir tentang apapun, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. 3 hal yang ditekankan oleh Paulus dalam sabda bahagianya ini, yakni berkehendak dan berbudi baik, berdoa dan menciptakan suasana damai sejahtera dengan semua orang dalam Kristus Yesus. Mengapa 3 hal ini harus diciptakan? Jawabannya adalah karena Tuhan sudah dekat. Untuk mewujudkan 3 tuntutan Paulus ini dibutuhkan sikap pertobatan dan pembaharuan hidup. Maka pertanyaan dasarnya, apa yang harus kami perbuat untuk memperoleh sukacita, damai sejahtera, kasih, keadilan, dan sebagainya? Santo Yohanes Pembaptis memberikan beberapa jawaban. Pertama, kasih terhadap sesama. Tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi terbuka, solider dengan sesama yang membutuhkan. Memberi makanan kepada mereka yang tidak mempunyai makanan. Kedua, berlaku adil dan jujur. Ketiga, tidak memeras orang lain. Membuat orang lain menderita dan tertekan. Jangan merampas hak orang lain, tetapi mengorbankan diri tanpa pamrih. Semoga sabda bahagia ini menjadikan kita semua siap untuk berubah dalam pikiran, kehendak, dan niat hati dalam menyongsong kedatangan Kristus.